Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman semua, bertemu kembali bersama Mrs. Nina. Kali ini materi yang akan disampaikan adalah materi bahasa Inggris kelas 8 pada chapter 10 dengan judul Bigger is not always better. Ya. Jadi kali ini kita akan belajar degrees of comparison. We will learn to compare people, animals, and things in order to show their differences, to be proud of them, to praise them, and to criticize them. Di bab 10 ini kita akan belajar membandingkan orang, binatang, dan hal-hal lainnya. Tujuannya untuk menunjukkan perbedaan, kemudian juga untuk membuat bangga pada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Juga bisa juga untuk menghargainya atau bisa juga untuk mengkritisinya. Degrees of comparison, definisi, contoh, dan cara penggunaan. Pertama kita bahas definisi dulu ya. Definisi degrees of comparison. Sesuai dengan namanya, degrees of comparison digunakan ketika kita ingin membandingkan dua buah objek atau lebih dalam penggunaannya. Degrees of comparison menggunakan adjective, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Ada 3 tingkatan di sini dalam comparison, ya. Makanya disebut ada 3 degrees of comparison: positive, comparative, and superlative degree. Seperti yang disebutkan tadi, jenis degrees of comparison ada 3. Yang pertama positive degree, itu tingkat setara, artinya membandingkan hal yang sama. Ini menggunakan correlative conjunction as bla 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 as. Jadi artinya sama ya. Misalnya Rina sama cantiknya dengan Rini. As beautiful as Rini. Yang kedua comparative degree, tingkat lebih. Nah, ini biasanya yang dibandingkan dua hal atau dua orang, dua binatang atau dua objek ya. Ini biasanya menggunakan tambahan er atau more pada kata sifatnya. Nanti akan dibahas lebih dalam. Yang ketiga superlative degree, ini tingkat yang ketiga atau tingkat paling. Sekarang kita bahas contoh satu persatu dari degree of comparison. Yang pertama positive degree, seperti tadi disebutkan, ini membandingkan yang setara, yang sama. Kita lihat contoh kata sifatnya di sini. Ada pretty, difficult, tall, expensive, dan sebagainya. Nanti bisa dicari di sumber yang lain ya. Nah, bagaimana aplikasi ke dalam sebuah kalimat? Kita lihat contoh pertama. The text is not as difficult as you imagine. Tugas tersebut tidak sesulit yang kamu bayangkan. Atau tugas tersebut tidak sama sulitnya dengan apa yang kamu bayangkan. Yang kedua, I hope you enjoy your holidays as much as we do. Saya berharap kamu menikmati liburanmu seperti kami. Jadi sama, liburannya menyenangkan, saya dan kamu sama-sama menyenangkan. Yang ketiga, Irene is as pretty as Susie. Irene sama cantiknya dengan Susie. Dan masih banyak contoh lainnya. Teman-teman bisa mencari di sumber lainnya ya, beberapa contoh positive degree dalam kalimat. Tingkat yang kedua adalah comparative degree. Dalam tingkat kedua, adjektif akan berubah bentuk dengan menambahkan akhiran er atau juga menambahkan more sebelum kata sifatnya. Selain itu, kata sifat yang memiliki akhiran y atau huruf y akan berubah menjadi year. Jadi huruf y-nya menjadi i dulu tambah er. Ketika berada di dalam kalimat, degrees of comparison ini biasanya diikuti kata then.
yang artinya daripada. Kita lihat contoh dalam kalimat. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu kata sifatnya. Yang pertama ada kata cold, ditambah er menjadi colder, slow menjadi slower, slowly. Nah, ini bukan kata sifat, tapi kata keterangan atau adverb. Makanya mendapat tambahan more, bukan er. Berikutnya, fast menjadi faster, tall menjadi taller, handsome menjadi more handsome, beautiful menjadi more beautiful. Sekarang kita coba terapkan dalam kalimat. Pertama, bicycle is slower than motorcycle. Sepeda lebih lambat daripada motor. I ran faster than you did. Saya berlari lebih cepat dari kamu. Max is more handsome than Bob. Max lebih tampan dari Bob. Land snails move more slowly than starfish. Siput darat bergerak lebih lambat dari bintang laut. My big brother is taller than me. Kakak laki-laki saya lebih tinggi dari saya. Tingkat yang ketiga adalah superlative degree atau tingkat paling, atau bisa juga ter. Pada tahap ini, akhiran semua adjektif berubah menjadi as atau ditambahkan most. Sebelum kata sifat ditempatkan ke dalam kalimat, ketika berada di dalam kalimat, superlative degree ini diawali dengan definitive article the. Contoh adjektif dalam superlative degree antara lain. Ada kata short ditambah as menjadi shortest. Rich ditambah as menjadi richest. Funny menjadi funniest. Interesting, most interesting. Delicious, most delicious. Confident, most confident. Happy, happiest. Atau tadi contoh yang di awal, handsome, most handsome. Atau beautiful, most beautiful. Nah, ini akhiran as dan most ini diartikan paling. Misalnya tadi short, pendek, tambah as menjadi shortest, artinya paling pendek. Beautiful, cantik. Ketika ditambah most beautiful, artinya paling cantik. Nah, sekarang dalam kalimatnya ya. I am the shortest girl among my friends. Saya yang paling pendek di antara teman-teman saya. Contoh berikutnya, Mr. Abbas is the richest man in this town. Pak Abbas adalah orang paling kaya di kota ini. Yang ketiga, Mr. Sule is the funniest man I have ever seen. Pak Sule adalah orang paling lucu yang pernah saya lihat. Berikutnya, it is the most interesting thing I have ever done. Ini adalah hal paling menarik yang pernah kulakukan. It is one of the most delicious meal I have ever had. Ini adalah salah satu hidangan terbaik atau paling enak yang pernah saya makan. Nah, ini yang dibandingkannya tidak hanya 2, tapi 3 atau bahkan lebih. Ya, jadi superlatif ini membandingkan 3 benda, 3 hal atau lebih. Ya, tidak hanya 2 benda yang dibandingkan. Sekarang kita misalnya mau membandingkan benda atau orang atau hal lainnya dengan kata sifat. Nah, tapi kita masih bingung apakah kata sifat ini ditambah er atau more. Nah, kita lihat aturan-aturannya. Kita lihat say lebihnya, ya. Kalau adjektif atau adverb
kata sifat atau kata keterangan dengan one syllable, dengan satu suku kata, maka ini ditambahnya atau s. Contoh, tall menjadi taller. Satu suku kata ini satu kedudukan ya. Tall, satu. The tallest. Small menjadi smaller, the smallest. Tetapi jika adjektif atau adverb tersebut berakhiran huruf konsonan yang didahului oleh satu huruf vokal, maka huruf konsonan terakhirnya harus ditulis ganda. Contoh, big menjadi bigger, the biggest. Huruf G-nya ada 2. Fat menjadi fatter, the fattest. Ya. Terakhirnya kan huruf G diawali dengan huruf vokal I, big itu. Big, B-I-G. Fat, F-A-T. T itu konsonan, diawali dengan huruf vokal A. Selanjutnya, adjektif atau adverb dengan two syllables. Kata sifat atau kata keterangan dengan 2 suku kata. Nah, ini bisa menggunakan atau s, bisa juga menggunakan more atau most. Adjektif atau adverb dengan 2 syllables yang menggunakan atau s memiliki ciri-ciri 1. Berakhiran Contoh, clever berakhiran huruf Simple berakhiran huruf ya. Shallow. Jadi clever menjadi cleverer, simpler, shallower. Atau yang berakhiran huruf Y, tetapi Y berubah bentuk menjadi I. Contoh, happy menjadi happier dan happiest. Nah, ada juga yang 2 suku kata mendapat more bukan atau as. Ya, ini ciri-cirinya apabila berakhiran dengan lie, full, less, ing, ed, us. Contoh, calmly, painful, hopeless, boring, worried, famous. Jadi calmly bukan calmlier, tapi ditambah more calmly. Painful, more painful, bukan painfuller. Hopeless, bukan hopelesser, tapi more hopeless. Boring, bukan boringer, tapi more boring. Worried, more worried. Famous, more famous. Atau kalau di superlatifnya mendapat tambahan most. Selanjutnya, adjektif atau adverb dengan 3 atau lebih syllables. Ya, adjektif kata sifat atau adverb kata keterangan dengan 3 atau lebih suku katanya. Nah, ini selalu menggunakan more atau most. Contohnya kata apa? Comfortable. Calm, 1 suku kata. For, 2. Table. T, 3. Bell, 4 suku kata. Berarti lebih dari 3 suku kata. Maka menjadi more comfortable. The most comfortable. Expensive. Kita hitung expensive ada berapa suku kata. X, 1. Fan, 2. Ship, 3. Berarti ada 3 syllables, 3 suku kata. Maka ditambah more bukan menjadi more expensive. The most expensive. Yang selanjutnya, contoh berikutnya itu beautiful. Kita hitung ada berapa suku kata. Beautiful. Ada 4 ya. Maka ditambah more. Bukan beautifuler, tapi more beautiful. Lebih cantik. The most beautiful. Paling cantik. Nah, itulah aturan-aturan menentukan degrees of comparison. Lihat suku katanya atau syllable. Pada degrees of comparison ada exceptional atau kekecualian. Jadi tidak semua kata sifat mendapat akhiran atau ditambah more. Nah, ini diantara
kata-kata atau kata sifat yang tidak mendapat akhiran er atau more. Ada kata good, ini menjadi better, bukan gooder ya. Kemudian pada tingkat superlatifnya menjadi the best. Bad menjadi worse pada tingkat komparatif degree, kemudian menjadi the worst. Little menjadi less pada komparatifnya, kemudian pada superlatifnya menjadi the least. Many atau much ini menjadi more pada komparatif, dan pada superlatifnya menjadi the most. Ini yang disebut exceptional, kekecualian. Oke, thank you. That's all about degrees of comparison. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.